ceritanya soal kesetiaan, Sal. 아무리 힘든 탓하고 다시 오는 초록같아 유로레토 하면도 이렇게는 차올라 맘선 시간도 잠든 너와 찾아갈 I'll do 너의 오두 넌 너 하나 논대 Oke, salam jumpa lagi kawan-kawan Yuwon Ghost TV dimanapun kalian berada. Kali ini kita dalam tayangan program Yuwon Martial Pod. Yuwon Martial Pod, 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 Yuwon Martial Pod. Oh ya, kita pada bagian satu episode ini, Marcel, kita ngomongin tema spot Surabaya penuh kenangan. Ini jadi kita nanti dan kawan-kawan yang bisa kirim via email kita itu menceritakan pengalaman menarik dan berkesan saat kita berada di lokasi atau spot tertentu di kota Surabaya. Sekaligus nanti akan kita lihat visualnya seperti apa lokasinya supaya kita juga dapat gambaran dari cerita-ceritanya nanti ya, atau pengalaman-pengalamannya nanti. Nah, ini dari beberapa email yang sudah masuk di inbox email kita, yaitu di admin@yuwonugros.xyz. Ini kita ambil random, akan pilih hari ini pada episode kali ini. Satu dari Mbak Dewi di area Gubeng. Ya, bilangnya gini, Sam. Kak Yuwon, aku punya cerita berkesan bagiku. Yaitu saat aku habis interview di kantor di area yang tidak jauh dari Museum Dr. Sutomo. Kala itu aku lagi sedih, Kak. Sedih banget saat keluar dari kantor tempat aku interview. Oke. Pekerjaan ya. Soalnya dalam pikiranku aku gagal. Rasanya mau pulang ke rumah langsung terbeban banget. Apalagi kalau ditanya sama orang rumah soal hasil interview. Wah, kakak pasti tahu sendirilah gimana gak enaknya. Akhirnya aku memanfaatkan waktu untuk mencoba menghibur pikiran yang lagi terbeban ini dengan pergi melihat suasana dan baca-baca informasi lengkap di Museum Dr. Sutomo. Ternyata selang 20 menit aku di sana, tiba-tiba ada telepon dari pihak kantor yang interview aku tadi, Kak. Ternyata aku diterima kerja, jadi rasanya seperti sebuah keberuntungan buatku. Jangan-jangan Mbak Dewi memang sudah bagus sekali, masa keberuntungan sih. Tapi nggak apa-apa nih kayaknya dia. Mungkin kan lagi usaha yang bener-bener pas gitu keberuntungannya gitu. Betul banget nih, kayaknya gitu sih. Diberi izin sama yang di atas. Nah, wah mantap Mbak Dewi, selamatlah saya ucapkan juga. Karena itulah setiap melewati dan berkunjung di Museum Dr. Sutomo, memorinya kembali di masa-masa itu, Kak. Terlepas memang suasana di sana sangat menyenangkan dan nyaman. Aku seneng banget. Itu aja sih, Kak. Thanks ya. Oke, thank you so much Mbak Dewi di Gubeng ya. Sukses selalu. Tapi aku penasaran, soalnya apa Museum Dr. Sutomo, paling kamu belum pernah sana? Belum. Sorry. Belum. Aku sih ngira-ngira aja sih, Sal. Cuman jujur aku juga belum pernah ke sana sih. Lokasinya? Gitu. Padahal orang Surabaya. Padahal orang Surabaya, makanya itu kawan-kawan. Sorry, Kak. Oke, kawan. Kayaknya aku juga perlu ngulik nih. Kita lihat cek lokasinya seperti apa sih Museum Dr. Sutomo itu. Kita lihat video yang akan tampil berikut ini ya. Museum Dr. Sutomo yang biasanya diarani Gedung Nasional Indonesia. Nah, nanti untuk aku aja selain ono makam, ya pasti ono museum. Museum ini panggone kene belajar sejarah tentang Dr. Sutomo. Iki buka bendino Senin sampai Jumat jam 3:30 sampai jam 4, Sabtu sampai Minggu jam 7 sampai jam 4. Dan ini gratis. Wes ngenteni apa maneh? Tak enteni ya, Rek.
Museum Dr. Sutomo. Inilah Museum Dr. Sutomo yang baru diresmikan oleh Bu Risma, Wali Kota Surabaya pada 29 November 2017 lalu. Ya, termasuk baru lah, 2017. Museum yang terletak di Kompleks Gedung Nasional Indonesia atau GNI ini menyimpan kisah hidup tokoh besar dalam pergerakan nasional, yaitu Dr. Sutomo. Beliau merupakan pendiri Budi Utomo, organisasi pertama di Indonesia. Selain sebagai tokoh pergerakan nasional yang menyebarkan semangat kemerdekaan di era penjajahan Belanda, Sutomo juga dikenal sebagai seorang dokter ahli penyakit kulit dan kelamin. Sutomo lahir di desa Ngepeh, Loceret, di kota Nganjuk pada 30 Juli 1888. Wow. Dengan nama Subroto. Beliau menempuh sekolah kedokteran di School Opleiding van Inland Artsen dalam kurung Stovia di Jakarta pada 1919. Beliau mendapat beasiswa untuk mendalami ilmu penyakit kulit dan kelamin di Amsterdam. Selama sekolah di Amsterdam, beliau juga mendirikan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI yang hingga saat ini masih berjalan, bahkan meluas di beberapa negara. Wah, luar biasa. Di Amsterdam pula, beliau bertemu dengan istrinya dan pulang ke tanah air untuk mengembangkan ilmu dan menjadi orang pertama di Indonesia yang mengajar dermatovenerologi di sekolah NIAS, NIAS atau yang sekarang dikenal dengan UNAIR. Oh itu nama UNAIR sebelumnya ya? NIAS, baru tahu. Oke. Peran besar beliau dalam dunia kesehatan membuat nama beliau juga diabadikan pada salah satu nama rumah sakit umum daerah RSUD di Jawa Timur. Paling rumah sakit Dr. Sutomo rumah sakit itu. Iya, ya itu kali ya. Yang kini menjadi nama satu museum khusus di kawasan Surabaya Utara. Sutomo wafat pada 29 Mei 1938 di usia 50 tahun dan berpesan kepada keluarga untuk dimakamkan di area GNI agar dekat dengan rakyat sebangsa. Jadi di area ini pengunjung juga dapat datang di makam beliau. Oke, ini destinasinya ya, kita sebut Museum Pahlawan Nasional Indonesia. Alamatnya di Jalan Bubutan nomor 85/87 Surabaya. Buka Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sabtu sampai Minggu juga ada jam 7 sampai jam 3 sore. 7.00 sampai 15.00. Oke. Nah, ini pasti kita suka nih, Sal. Karena apa, Sal? Tiket gratis, Sal. Kebangetan kawan-kawan muda terutama di kota Surabaya. Kalau kita nggak sempetin waktu pas kita lagi free time kita nggak kunjung ke sana, karena ini tempatnya juga cukup menghidupi kita untuk menghargai jasa pahlawan kita. Berarti kita juga kebangetan ya, Mas? Iya, itulah, kita juga kebangetan. Sorry kawan, kita bisa ngomong tapi ternyata kita sendiri juga kebangetan. Tapi next hari Sabtu atau Minggu kita ke sana, Sal. Iya. Oke. Pesan beliau begini: lanjutkan perjuangan sampai tercapai cita-cita kemuliaan bagi nusa dan bangsa. Bekerjalah terus untuk kemajuan pergerakan kita. Pergerakan bangsa kita masih harus berkembang, harus berani dan selalu maju. Bekerjalah dengan lebih giat dan kuat guna kemajuan pergerakan dan perjuangan kita, sehingga tercapai kemerdekaan dan kemuliaan bangsa. Sampaikanlah pesan saya ini kepada teman-teman yang tak dapat mengunjungi saya kemarin. Dr. Sutomo. Dalam sekali ya kata-katanya. Padahal beliau tuh juga termasuk, ya selain memang dari pelajaran-pelajaran yang kita pernah dapat dulu waktu masih sekolah kan, terlepas dari situ kita harus menghargai gitu loh jasa pahlawan gitu. Iya. Kita orang Surabaya, orang muda Surabaya. Minimal kalau kita nggak hidup di zaman beliau, kita bisa baca informasi-informasi terkait perjuangan beliau. Plus akan lebih baik kalau kita mengunjungi tempat yang lebih konkret menyediakan informasi terkait beliau, yaitu di Museum Dr. Sutomo. Lebih baik lagi kalau jiwa perjuangan beliau tetap ada pada kita. Bener banget. Dan semoga itu bukan cuma sekedar retorika atau omongan kita ya, kita benar-benar harus menghargai ini. Kawan-kawan semua, ini juga merupakan sebuah message atau pesan buat kita bersama ya. Kita warga kota Surabaya harus bangga kita punya tempat-tempat seperti ini sebagai media untuk kita bisa mengapresiasi jasa-jasa para pahlawan
khususnya dalam hal ini yang kita bicarakan Dr. Sutomo seperti itu. Dan Indonesia juga banyak pahlawan yang hebat. Nah, itulah Sal. Museum yang bertempat di Jalan Bubutan nomor 85 ini sangat mudah ditemui karena letaknya persis di kiri jalan dengan patung yang seluruh badan ya Dr. Sutomo di depannya, di bagian depan bangunannya. Ke area ini lebih dikenal dengan Pendopo GNI karena nilai bersejarah pendopo yang menjadi saksi pergerakan dalam mempersiapkan kemerdekaan sejak 1932. Di kedua sisi pendopo terdapat pavilion untuk perundingan pergerakan nasional. Pavilion selatan dan pendopo utama pernah dibom oleh pasukan Belanda. Setengah dari pavilion ini hancur dan sengaja tidak dibangun ulang untuk mengenang pertempuran tersebut. Jika Anda berkunjung ke makam Dr. Sutomo, Anda dapat melihat sisa tembok yang pernah dibom tersebut. Oh, berarti masih kelihatan ya itu ya, sisa-sisa yang dibom itu. Kini sisa bangunan pavilion tersebut telah diubah menjadi Museum Dr. Sutomo, sedangkan pavilion utara kini berubah menjadi Sekolah SMK Bubutan dan kantor majalah berbahasa Jawa. Penyebar semangat, di sini tertulis penjebar semangat. Oke, mungkin ejaan lama. Pendopo utama yang pernah dibom ini kemudian dibangun ulang dengan dana masyarakat, lalu digunakan sebagai gedung kesenian, terutama pertunjukan ludruk, Sal. Iya. Kamu pasti ingat nih, salah satu, oh ini ternyata penyumbangnya, penyumbang dana saat itu adalah tokoh ludruk terkenal asal Surabaya, yaitu Cak Durasim. Kamu pasti ingat, soalnya di situ kan juga ada ini ya, semacam pendopo yang namanya pendopo Cak Durasim. Iya. Oke. Namun setelah kemerdekaan dan saat pertempuran 10 November 1945, area pendopo ini menjadi pusat darurat Badan Keamanan Rakyat atau BKR ya. Pendopo ini sempat disewakan untuk acara pernikahan, namun setelah area ini diresmikan sebagai museum, pendopo utama beralih fungsi menjadi bagian dari museum yang menampilkan berbagai informasi sejarah. Museum Dr. Sutomo terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berisi info sejarah perjalanan beliau dan lantai kedua berisi ruang tiruan praktek Dr. Sutomo selama menjadi dokter. Dan beberapa benda koleksi lainnya seperti apa ya itu? Alat-alat kedokteran lah di sana. Kita bisa lihat ini cuplikannya, wujudnya ruangan-ruangan yang ada di sana tampil di video berikut ini. Kawan-kawan bisa lihat sendiri. Tidak semua koleksi di museum ini merupakan barang asli milik Dr. Sutomo. Hanya meja dan kursi tamu yang dipajang di lantai 2 saja yang dijamin asli milik beliau. Koleksi ini diambil dari rumah beliau dulu di Jalan Simpang Dukuh nomor 12 Surabaya. Lengkap sekali informasi sebagai pengantar ini kawan-kawan, dan akan lebih baik kalau kita sendiri mengecek salah kita di lokasi di Museum Dr. Sutomo. Coba lah nanti. Aduh, terima kasih Mbak Dewi. Ini gara-gara Mbak Dewi ini yang jadi tim ke sana. Kawan-kawan juga harus ke sana, kawan. Tapi jangan terlalu ramai, kawan-kawan. Iya, karena masih pandemi. Tetap hati-hati. Oke, dari Mbak Dewi di area Gubeng, terima kasih sekali Mbak ya sudah kirim pengalamannya dan sekaligus menginspirasi kita setelah kita cek terkait lokasinya. Saya jadi malu karena Mbak lebih dulu ke sana. Oke, Sal. Sebelum kita ke ini, rekan kita yang lain dari Gayungan, gimana kalau kita nyanyi-nyanyi dulu, Sal, untuk menghibur kawan-kawan ya, biar nggak boring denger. Iya. Denger. Tapi informasi itu penting saudara, kawan-kawanku, penting sekali. Jadi kita akan sempatkan waktu untuk ke sana. Gak apa-apa, nanti kirim ke email aja, siapa tahu kita bisa janjian ketemu di sana, Sal ya. Iya, benar. Oke. Ini untuk sementara, untuk sekedar kita kasih intermezzo, Sal. Ada lagu nih dari Korea, namanya Way Back Home, ciptaannya Sound. Ini lagu ini ceritanya soal kesetiaan, Sal. Jadi apapun yang terjadi, yang namanya orang setia, apalagi seperti kita ya, laki-laki kalau setia, apapun yang terjadi dalam hubungan kita dengan si dia, meskipun terpisahkan atau segala macam, ujung-ujungnya kita akan kembali ke dia. Tetap akan kembali ke dia. Way Back Home.
Home-nya di sini home-nya di sini lebih ke hati. Home-nya tuh hatinya sih dia. Bagus ya artinya. Oke. Oke. 멈춘 시간 속 작은 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁이 나 아무리 힘들다가도 다시 오는 저로 같아 하늘을 높여 나는 넌 자꾸 내 곁에 돌아와 흔드는 강승기로 나 그대로의 너 수없이 떠나기 위해서 난 너로 가더라고 You're at 마음도 이렇게는 차올라 바퀴를 끝에 너희가 부디어 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 거기 너의 곁이 나 결국엔 여행을 오겠네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 조용히 잠든 밤의 요롱 기억해 내들와 웃어서 시간 뒤에서 3년간 넌 돌아 그 이름 속에 늘 같은 채 살아 그만 멈춘 시간 속 작은 너를 찾아가 아무리 나가도 거기 너의 곁이 너 결국엔 여행을 오겠네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 세상을 뒤집어 다시 여행 뒤로 완료된 이야기로 모두 너의 오두 난 너 하나는데 Thank you. You are my Shabon, you are my Shabon, you are my Shabon. You are my Shabon, you are my Shabon, you are my Shabon.